Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa sakit kepala sering terjadi saat puasa? Bulan suci Ramadan merupakan periode di mana umat muslim berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selama rentang waktu tersebut, tubuh tidak menerima asupan makanan maupun cairan. Perubahan pola makan, minum, dan tidur ini memicu adaptasi metabolik yang cukup signifikan. Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah sakit kepala atau pusing, terutama pada minggu pertama puasa. Secara medis, sakit kepala saat puasa bukanlah kondisi yang misterius. Ia merupakan respons fisiologis tubuh terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan energi, cairan, hormon, dan ritme sirkadian. 1. Adaptasi metabolik dan penurunan glukosa darah. Otak adalah organ yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Dalam kondisi normal, kadar glukosa darah dijaga stabil melalui asupan makanan rutin. Saat puasa, tubuh tidak mendapatkan suplai glukosa eksternal selama berjam-jam. Dalam 8-12 jam pertama puasa, tubuh menggunakan cadangan glikogen, simpanan glukosa, di hati. Setelah cadangan ini menipis, tubuh mulai beralih ke proses gluconeogenesis dan pembakaran lemak sebagai sumber energi alternatif. Pada sebagian orang, penurunan kadar glukosa darah ini dapat memicu gejala hipoglikemia ringan seperti pusing, lemas, gemetar ringan, sakit kepala berdenyut, sulit fokus. Walaupun pada individu sehat penurunan ini jarang mencapai level berbahaya, otak tetap sensitif terhadap fluktuasi gula darah. Perubahan ini cukup untuk memicu sakit kepala, terutama pada mereka yang terbiasa makan dalam frekuensi tinggi. 2. Dehidrasi dan perubahan volume darah. Faktor kedua yang sangat dominan adalah dehidrasi. Selama berpuasa, tubuh tidak menerima cairan sama sekali. Pada kondisi cuaca panas, aktivitas fisik berat, atau kurang minum saat sahur dan berbuka, risiko dehidrasi meningkat. Secara fisiologis, dehidrasi menyebabkan penurunan volume plasma darah, penurunan tekanan darah, berkurangnya aliran darah ke otak. Ketika volume darah menurun, suplai oksigen ke jaringan otak ikut berkurang. Kondisi ini dapat mengaktifkan reseptor nyeri di sekitar pembuluh darah otak dan menimbulkan sakit kepala. Selain itu, dehidrasi juga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium. Ketidakseimbangan ini dapat memicu rasa pusing, lemas, bahkan sensasi melayang saat berdiri. 3. Gejala putus kafein, caffeine withdrawal. Bagi individu yang terbiasa mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berkafein setiap hari, puasa bisa memicu sindrom putus kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah otak. Ketika konsumsi kafein dihentikan mendadak saat Ramadan, pembuluh darah otak mengalami pelebaran kembali, vasodilatasi. Pelebaran ini meningkatkan aliran darah secara mendadak dan dapat memicu sakit kepala berdenyut. Gejala putus kafein biasanya muncul dalam 12-24 jam setelah penghentian dan dapat berlangsung hingga beberapa hari pertama puasa. 4. Perubahan ritme sirkadian dan kurang tidur. Puasa di bulan Ramadan juga mengubah pola tidur. Banyak orang tidur lebih larut karena ibadah malam dan harus bangun lebih awal untuk sahur. Perubahan ini memengaruhi ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun. Kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol dan menyebabkan ketegangan otot di area kepala dan leher. Ketegangan inilah yang sering menimbulkan tension headache atau sakit kepala tipe tegang, yang terasa seperti kepala diikat atau ditekan. 5. Faktor psikologis dan stres. Puasa bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga psikologis. Tekanan pekerjaan, target aktivitas, atau kecemasan terhadap kondisi tubuh dapat memperparah persepsi nyeri. Stres meningkatkan kontraksi otot-otot sekitar kepala dan leher, memperbesar kemungkinan munculnya sakit kepala. 6. Respons adaptasi tubuh. Menariknya, sebagian besar kasus sakit kepala saat puasa bersifat sementara. Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Setelah beberapa hari hingga 1 minggu, sistem metabolisme mulai stabil, tubuh lebih efisien menggunakan lemak sebagai energi, dan gejala sakit kepala biasanya berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sakit kepala saat puasa bukanlah tanda tubuh tidak kuat, melainkan bagian dari proses penyesuaian fisiologis.
Sakit kepala atau pusing saat puasa terjadi karena kombinasi beberapa faktor ilmiah. Penurunan kadar gula darah, dehidrasi dan penurunan volume darah. Gejala putus kafein, kurang tidur dan gangguan ritme sirkadian. Faktor stres. Memahami mekanisme ini penting agar kita tidak panik dan dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Dengan persiapan yang baik sebelum dan selama Ramadan, tubuh akan mampu beradaptasi dan menjalani puasa dengan lebih nyaman dan sehat. Jenis sakit kepala yang umum terjadi saat puasa. Saat menjalani puasa di bulan Ramadan, tidak semua sakit kepala memiliki penyebab dan karakteristik yang sama. Memahami jenis sakit kepala yang terjadi sangat penting agar penanganannya tepat dan tidak berlebihan. Secara medis, sakit kepala dibagi menjadi dua kelompok besar, primer dan sekunder. Sakit kepala primer bukan disebabkan oleh penyakit lain, sedangkan sakit kepala sekunder muncul akibat kondisi medis tertentu seperti infeksi, hipertensi, atau gangguan neurologis. Dalam konteks puasa, mayoritas kasus termasuk dalam kategori sakit kepala primer, terutama tension type Headache dan migrain. 1. Tension type Headache, sakit kepala tipe tegang. Ini adalah jenis sakit kepala yang paling sering terjadi saat puasa. Secara global, tension type Headache merupakan jenis sakit kepala paling umum di dunia. A. Ciri khasnya. Rasa seperti ditekan atau diikat di sekitar kepala. Biasanya terjadi di kedua sisi kepala. Intensitas ringan hingga sedang. Tidak disertai mual berat. Tidak memburuk dengan aktivitas fisik ringan. B. Mengapa sering muncul saat puasa? Secara fisiologis, tension Headache berkaitan dengan kontraksi otot-otot di sekitar kepala, leher, dan bahu. Saat puasa, beberapa faktor pemicu meliputi kurang tidur, stres psikologis, postur tubuh buruk saat bekerja, dehidrasi ringan, kadar gula darah yang fluktuatif. Kurangnya asupan energi membuat tubuh mudah lelah. Kelelahan meningkatkan ketegangan otot. Otot yang tegang dalam waktu lama mengirimkan sinyal nyeri ke sistem saraf pusat, sehingga muncullah rasa sakit di kepala. Jenis ini umumnya tidak berbahaya dan dapat membaik dengan istirahat. 2. Migrain. Migrain adalah gangguan neurologis yang lebih kompleks dibandingkan sakit kepala tegang. Pada individu yang memiliki riwayat migrain, puasa dapat menjadi salah satu faktor pencetus, trigger. A. Ciri migrain. Nyeri berdenyut, biasanya di satu sisi kepala. Intensitas sedang hingga berat. Disertai mual atau muntah. Sensitif terhadap cahaya dan suara. Dapat berlangsung 4-72 jam. B. Hubungan migrain dan puasa. Migrain sangat sensitif terhadap perubahan biologis. Saat puasa di bulan Ramadan, beberapa faktor pencetus migrain antara lain. Perubahan pola makan. Dehidrasi. Kurang tidur. Perubahan hormon. Putus kafein. Secara neurologis, migrain berkaitan dengan aktivasi sistem trigeminovaskular dan pelepasan zat inflamasi di sekitar pembuluh darah otak. Ketika terjadi perubahan metabolik mendadak, sistem ini menjadi lebih sensitif dan memicu serangan migrain. Bagi penderita migrain kronis, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum Ramadan untuk mengatur jadwal obat yang aman dan efektif. 3. Sakit kepala akibat dehidrasi. Dehidrasi adalah salah satu penyebab utama sakit kepala saat puasa, terutama di daerah beriklim panas. A. Mekanisme ilmiahnya. Ketika tubuh kehilangan cairan. Volume darah menurun. Tekanan darah bisa turun. Oksigenasi otak berkurang. Selain itu, jaringan otak dapat mengalami sedikit penyusutan sementara akibat kekurangan cairan. Hal ini dapat menarik struktur sensitif nyeri di sekitar otak dan memicu sakit kepala. Gejala yang menyertai biasanya. Mulut kering. Urin berwarna pekat. Lemas. Pusing saat berdiri. Sakit kepala jenis ini biasanya membaik setelah berbuka dan mencukupi cairan. 4. Orthostatic dizziness, pusing saat berdiri. Meskipun bukan murni sakit kepala, banyak orang mengeluhkan sensasi pusing atau berkunang-kunang saat berdiri cepat. Ini terjadi karena penurunan tekanan darah sementara. Dehidrasi. Respons pembuluh darah yang lebih lambat. Saat berdiri tiba-tiba, darah turun ke bagian bawah tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, mekanisme kompensasi tidak bekerja optimal, sehingga aliran darah ke otak menurun sesaat dan menimbulkan pusing. 5. Sakit kepala sekunder yang perlu diwaspadai. Walaupun jarang,
Sakit kepala saat puasa bisa menandakan kondisi lain seperti hipertensi tidak terkontrol, hipoglikemia berat pada penderita diabetes, infeksi, gangguan neurologis, tanda bahaya yang harus segera diperiksakan, nyeri sangat hebat dan mendadak, disertai kelemahan satu sisi tubuh, gangguan bicara, penglihatan kabur mendadak, kejang. Kondisi ini bukan lagi sekadar efek puasa biasa dan memerlukan evaluasi medis segera. Tidak semua sakit kepala saat puasa memiliki karakter yang sama. Jenis yang paling umum meliputi 1. Tension type HEADA C. 2. Migrain. 3. Sakit kepala akibat dehidrasi. 4. Pusing ortostatik. Sebagian besar bersifat ringan dan merupakan respons adaptasi tubuh terhadap perubahan metabolik selama Ramadan. Namun, memahami perbedaannya membantu kita menentukan kapan cukup dengan istirahat dan kapan perlu konsultasi medis. Dengan pemahaman ilmiah ini, kita bisa menjalani puasa dengan lebih tenang, waspada, dan tetap menjaga kesehatan secara optimal. Cara mencegah sakit kepala saat puasa. Sakit kepala saat menjalani puasa di bulan Ramadan sebenarnya dapat dicegah dengan strategi yang tepat. Karena penyebabnya berkaitan dengan perubahan metabolik, dehidrasi, gangguan tidur, dan putus kafein, maka pencegahannya harus menyasar faktor-faktor tersebut secara sistematis. Pencegahan yang baik dimulai bahkan sebelum Ramadan tiba dan dilanjutkan dengan pola hidup yang terkontrol selama puasa berlangsung. 1. Strategi nutrisi saat sahur, menjaga stabilitas gula darah. Salah satu penyebab utama sakit kepala saat puasa adalah fluktuasi kadar gula darah. Oleh karena itu, komposisi makanan sahur sangat menentukan. A. Pilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, roti gandum utuh, ubi, memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan nasi putih atau makanan manis. Artinya, pelepasan glukosa ke dalam darah berlangsung lebih lambat dan stabil. Secara fisiologis, stabilitas kadar glukosa membantu mencegah hipoglikemia ringan, mengurangi stres metabolik, menjaga fungsi otak tetap optimal. Sebaliknya, makanan tinggi gula sederhana dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan drastis, yang justru memicu sakit kepala lebih awal di siang hari. B. Tambahkan protein dan lemak sehat. Protein, telur, ikan, tahu, tempe, serta lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, memperlambat pengosongan lambung dan membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Kombinasi ini membuat tubuh memiliki pasokan energi lebih stabil sepanjang hari. 2. Manajemen cairan, mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah pemicu paling umum sakit kepala saat puasa. Karena tidak bisa minum di siang hari, strategi pengaturan cairan harus dilakukan di waktu berbuka hingga sahur. A. Gunakan pola terstruktur. Metode sederhana yang efektif adalah pola 2-4-2. 2 gelas saat berbuka. 4 gelas antara berbuka dan sebelum tidur. 2 gelas saat sahur. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik karena tidak mengandung gula berlebih atau zat diuretik. B. Hindari minuman pemicu dehidrasi. Minuman berkafein seperti kopi dan teh bersifat diuretik ringan, yang dapat meningkatkan produksi urin. Jika dikonsumsi berlebihan saat malam hari, justru memperbesar risiko dehidrasi keesokan harinya. Selain itu, makanan terlalu asin juga meningkatkan rasa haus dan mempercepat kehilangan cairan. 3. Adaptasi kafein secara bertahap. Bagi yang terbiasa minum kopi setiap hari, penghentian mendadak saat Ramadan dapat memicu sakit kepala akibat pelebaran pembuluh darah otak. Secara ilmiah, tubuh yang terbiasa kafein mengalami adaptasi reseptor adenosin. Ketika kafein dihentikan tiba-tiba, terjadi peningkatan sensitivitas yang menyebabkan nyeri kepala. Strategi pencegahan. Kurangi konsumsi kopi 1-2 minggu sebelum Ramadan. Turunkan jumlah secara bertahap. Ganti dengan minuman rendah kafein. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi sistem saraf untuk beradaptasi sehingga risiko sakit kepala menurun. 4. Menjaga pola tidur dan ritme sirkadian. Perubahan jadwal makan dan ibadah sering menyebabkan gangguan tidur. Kurang tidur meningkatkan hormon stres, kortisol, dan memicu ketegangan otot di kepala dan leher. Secara neurologis, kurang tidur juga meningkatkan sensitivitas pusat nyeri di otak. Strategi yang dapat dilakukan. Tidur lebih awal jika memungkinkan. Batasi penggunaan gawai sebelum tidur.
Manfaatkan tidur siang singkat, power nap 20-30 menit. Tidur yang cukup membantu sistem saraf lebih stabil dan mengurangi risiko tension headache maupun migrain. 5. Manajemen stres dan aktivitas fisik. Stres psikologis memperburuk persepsi nyeri. Ketika stres meningkat, otot leher dan bahu berkontraksi lebih kuat, memicu sakit kepala tipe tegang. Teknik pencegahan berbasis ilmiah. Latihan pernapasan dalam. Peregangan ringan setiap 2-3 jam. Jalan santai menjelang berbuka. Mengatur beban kerja lebih realistis selama puasa. Aktivitas fisik ringan justru membantu sirkulasi darah dan menjaga keseimbangan hormon stres. 6. Evaluasi individu dengan penyakit tertentu. Bagi penderita diabetes, hipertensi, migrain kronis, disarankan berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani puasa di bulan Ramadan. Penyesuaian jadwal obat sangat penting agar tidak terjadi fluktuasi tekanan darah atau gula darah yang ekstrim. Pendekatan preventif pada kelompok ini jauh lebih penting karena risiko komplikasi lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Pencegahan sakit kepala saat puasa bukanlah hal yang sulit jika dilakukan secara ilmiah dan terencana. Prinsip utamanya meliputi menjaga stabilitas gula darah melalui makanan sahur yang tepat, mengatur asupan cairan secara optimal, mengurangi kafein secara bertahap, menjaga kualitas tidur, mengelola stres dan aktivitas fisik. Dengan pendekatan ini, tubuh dapat beradaptasi lebih baik selama Ramadan, sehingga puasa dapat dijalani dengan nyaman, sehat, dan produktif tanpa gangguan sakit kepala yang mengganggu ibadah dan aktivitas harian. Cara mengatasi sakit kepala saat sedang berpuasa. Meskipun pencegahan telah dilakukan, sebagian orang tetap dapat mengalami sakit kepala saat menjalani puasa di bulan Ramadan. Ketika keluhan muncul di siang hari, penanganan harus dilakukan dengan cara yang aman, tidak membahayakan kesehatan, dan tetap sesuai dengan kondisi berpuasa. Memahami mekanisme nyeri kepala membantu kita memilih intervensi yang tepat. 1. Istirahat dan pengurangan stimulasi sensorik. Secara neurologis, sakit kepala terutama migrain dan tension type headache berkaitan dengan peningkatan sensitivitas sistem saraf pusat terhadap rangsangan. Saat sakit kepala muncul, carilah ruangan yang tenang. Kurangi paparan cahaya terang. Hindari suara bising. Pejamkan mata selama 15-30 menit. Pada migrain, otak menjadi hipersensitif terhadap cahaya dan suara akibat aktivasi jalur trigeminofaskular. Mengurangi stimulasi membantu menurunkan aktivitas saraf tersebut dan mengurangi intensitas nyeri. Istirahat singkat juga membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol, yang berperan dalam memperparah sakit kepala tegang. 2. Teknik relaksasi dan pernapasan dalam. Sakit kepala tipe tegang sangat berkaitan dengan kontraksi otot leher, bahu, dan kulit kepala. Teknik relaksasi membantu mengurangi ketegangan ini. A. Teknik pernapasan sederhana. 1. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik. 2. Tahan 4 detik. 3. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. 4. Ulangi 5-10 kali. Pernapasan dalam merangsang sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem yang berfungsi menenangkan tubuh. Aktivasi sistem ini membantu menurunkan denyut jantung, mengurangi ketegangan otot, menurunkan persepsi nyeri. Secara ilmiah, teknik ini terbukti efektif dalam mengurangi intensitas sakit kepala ringan hingga sedang. 3. Peregangan dan pijatan ringan. Ketegangan otot di area trapezius, bahu, dan leher sering menjadi sumber nyeri yang menjalar ke kepala. Lakukan peregangan leher perlahan ke kanan dan kiri. Putaran bahu ringan. Pijatan lembut di area pelipis atau pangkal tengkuk. Pijatan ringan meningkatkan aliran darah lokal dan membantu melepaskan kontraksi otot yang menekan saraf sensorik. Namun, hindari pijatan terlalu keras karena dapat memperparah nyeri pada migrain. 4. Kompres dingin atau hangat. Pendekatan non-obat yang cukup efektif adalah terapi suhu. A. Kompres dingin, cocok untuk migrain atau sakit kepala berdenyut. Dingin membantu menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, sehingga mengurangi sensasi berdenyut. B. Kompres hangat, lebih cocok untuk tension headache karena membantu merilekskan otot yang tegang. Gunakan selama 10-15 menit dan ulangi sesuai kebutuhan. 5. Hindari aktivitas berat dan paparan panas. Jika sakit kepala dipicu oleh dehidrasi atau kelelahan, aktivitas fisik berat dapat memperburuk kondisi. Paparan panas berlebihan meningkatkan kehilangan cairan melalui keringat, yang dapat
menurunkan volume darah, memperburuk pusing, memicu sakit kepala lebih berat. Oleh karena itu, atur aktivitas harian selama Ramadan agar tidak terlalu menguras energi di siang hari. 6. Penanganan setelah berbuka. Jika sakit kepala berlanjut hingga waktu berbuka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 1. Minum air putih terlebih dahulu. 2. Konsumsi makanan ringan yang mengandung gula alami, kurma, buah. 3. Tunggu beberapa menit sebelum makan berat. Pendekatan ini membantu mengembalikan kadar gula darah secara bertahap. Menghidrasi tubuh. Menghindari lonjakan gula darah mendadak. Jika sakit kepala cukup mengganggu, obat pereda nyeri seperti parasetamol dapat dikonsumsi setelah berbuka sesuai dosis yang dianjurkan. Hindari penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, dalam keadaan perut kosong karena berisiko mengiritasi lambung. 7. Kapan perlu membatalkan puasa? Dalam beberapa kondisi, kesehatan harus menjadi prioritas utama. Islam memberikan keringanan bagi yang tidak mampu secara medis. Pertimbangkan untuk menghentikan puasa jika sakit kepala sangat hebat dan tidak tertahankan, disertai muntah berulang, terjadi pingsan, ada riwayat migrain berat atau penyakit kronis yang memburuk. Kesehatan adalah bagian dari tujuan syariat, maqasid syariah, sehingga menjaga keselamatan jiwa lebih diutamakan. Mengatasi sakit kepala saat puasa di bulan Ramadan dapat dilakukan secara aman dan ilmiah melalui istirahat dan pengurangan stimulasi, teknik relaksasi dan pernapasan, peregangan dan pijatan ringan, kompres dingin atau hangat, rehidrasi dan nutrisi yang tepat saat berbuka. Sebagian besar sakit kepala saat puasa bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa intervensi medis berat. Dengan pemahaman yang tepat, puasa tetap dapat dijalani secara sehat, nyaman, dan produktif tanpa gangguan nyeri yang berlebihan. Kapan harus waspada dan tidak memaksakan puasa? Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi sekaligus manfaat kesehatan jika dilakukan dengan benar. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua kondisi sakit kepala saat puasa bersifat ringan dan bisa diabaikan. Ada situasi tertentu di mana sakit kepala menjadi tanda adanya gangguan medis yang memerlukan perhatian lebih serius. Mengetahui batas aman antara sakit kepala adaptif dan sakit kepala berbahaya adalah bagian penting dari menjaga kesehatan selama Ramadan. 1. Sakit kepala yang masih termasuk normal saat puasa. Secara umum, sakit kepala yang masih dianggap ringan dan wajar saat puasa memiliki ciri intensitas ringan hingga sedang. Tidak muncul secara mendadak dan sangat hebat. Membaik setelah istirahat atau berbuka. Tidak disertai gejala neurologi serius. Jenis ini biasanya disebabkan oleh dehidrasi ringan, penurunan gula darah sementara, kurang tidur, ketegangan otot. Dalam kasus seperti ini, tubuh biasanya mampu beradaptasi setelah beberapa hari menjalani puasa. 2. Tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Secara medis, terdapat beberapa red flags atau tanda bahaya pada sakit kepala yang harus segera dievaluasi oleh tenaga kesehatan. A. Nyeri kepala sangat hebat dan mendadak. Jika sakit kepala terasa seperti yang paling hebat sepanjang hidup, muncul mendadak dalam hitungan detik atau menit, ini bisa menjadi tanda kondisi serius seperti gangguan pembuluh darah otak. B. Disertai gejala neurologis. Waspadai jika sakit kepala disertai kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, penglihatan ganda atau kabur mendadak, kebas pada wajah atau lengan, kejang. Gejala tersebut bukan lagi sakit kepala biasa dan memerlukan pemeriksaan segera. C. Disertai muntah hebat dan tidak bisa minum. Muntah berulang meningkatkan risiko dehidrasi berat. Dalam kondisi puasa, kehilangan cairan tanpa pengganti dapat memperburuk keadaan dan memicu gangguan elektrolit. D. Riwayat penyakit kronis. Individu dengan riwayat hipertensi, diabetes mellitus, migrain berat, gangguan ginjal, penyakit jantung, harus lebih berhati-hati. Fluktuasi tekanan darah atau gula darah selama Ramadan dapat memperburuk kondisi jika tidak dipantau dengan baik. 3. Sakit kepala pada penderita hipertensi dan diabetes. A. Hipertensi. Pada penderita tekanan darah tinggi, sakit kepala dapat menjadi tanda tekanan darah tidak terkontrol. Jika puasa menyebabkan perubahan jadwal minum obat tanpa konsultasi, risiko lonjakan tekanan darah meningkat. Sakit kepala akibat hipertensi biasanya
Terasa berat di bagian belakang kepala. Muncul terutama pagi hari. Disertai rasa berdebar. B. Diabetes. Pada penderita diabetes, sakit kepala bisa menjadi gejala hipoglikemia, gula darah terlalu rendah, atau hiperglikemia, gula darah terlalu tinggi. Hipoglikemia berat dapat menyebabkan pusing hebat, keringat dingin, gemetar, penurunan kesadaran. Kondisi ini tidak boleh diabaikan dan bisa menjadi alasan medis untuk menghentikan puasa demi keselamatan. 4 prinsip Islam dalam menjaga kesehatan. Dalam ajaran Islam, puasa diwajibkan bagi yang mampu. Namun, terdapat keringanan bagi yang sakit atau memiliki kondisi medis tertentu. Tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa, kesehatan, keselamatan. Karena itu, tidak dianjurkan memaksakan diri berpuasa jika kondisi kesehatan memburuk. Konsultasi dengan dokter sebelum menjalani puasa sangat dianjurkan bagi individu dengan penyakit kronis. 5. Evaluasi dan konsultasi medis sebelum Ramadan. Pendekatan preventif adalah yang terbaik. Bagi individu dengan riwayat sakit kepala berulang atau migrain berat, sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Ramadan. Mengatur ulang jadwal obat bersama dokter. Mendapatkan edukasi tentang tanda bahaya. Beberapa penderita migrain kronis mungkin memerlukan terapi pencegahan khusus agar serangan tidak meningkat selama puasa. 6. Jangan mengabaikan kualitas hidup. Jika sakit kepala terjadi hampir setiap hari selama puasa dan mengganggu produktivitas kerja, konsentrasi, kualitas ibadah, maka evaluasi pola makan, tidur, dan cairan sangat diperlukan. Jangan menganggap semua sakit kepala sebagai hal biasa tanpa perbaikan gaya hidup. Sakit kepala saat menjalani Ramadan sebagian besar bersifat ringan dan merupakan bagian dari proses adaptasi tubuh. Namun, kewaspadaan tetap penting. Segera cari pertolongan medis jika nyeri sangat hebat dan mendadak, disertai gangguan neurologis, terjadi muntah hebat atau pingsan, memiliki riwayat penyakit kronis yang memburuk. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan keseimbangan, bukan pemaksaan. Menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan pemahaman ilmiah dan sikap bijak, Ramadan dapat dijalani secara aman, sehat, dan penuh keberkahan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.